2025 terjadi di Panglima Saman, Kecamatan Runding. Ya. Awal kasus dapat saya sampaikan bahwa kasus ini diketahui oleh pertama kali istri korban atas nama Muldari, di mana pada saat itu istri korban mencari keberadaan korban yang bekerja sehari-hari sebagai penjaga kebun sawit, yang pada malam itu tidak pulang, sehingga pagi harinya istrinya melakukan pencarian ke tempat yang bekerja. Di sana ditemui, yang pertama adalah pakaian korban sudah berserakan dengan bercak darah serta sendal korban. Sehingga setelah itu istri korban kembali untuk menghubungi keluarganya dan membantu pencarian terhadap si korban. Dan pada hari itu juga ditemukan korban telah meninggal dunia, tidak bernyawa, dengan posisi tangan dan kaki terikat, berada pada bawah tumpukan pelepas sawit. Ya, dari kejadian tersebut, tim Inavis kita melaksanakan olah TKP dan kemudian melakukan pengejaran terhadap pelaku, karena pelaku sudah teridentifikasi pada saat hari ini juga. Ketika kita kejar, kita cari, ternyata ketiga pelaku kita ketahui sudah berada di luar Provinsi Aceh. Yang pertama kali tertangkap adalah tersangka atas nama RN inisial. Dia tertangkap di salah satu rumah makan di Kisaran sana. Ya, tertangkap di sana, yang sebenarnya dia niatnya mau melarikan diri ke Batam, namun karena terkendala tidak memiliki kartu identitas atau KTP, sehingga yang bersangkutan merencanakan untuk lari di luar Batam. Ya. Sebelum nyampe ke tujuan, dia sudah ditangkap di rumah makan Kisaran. Proses penangkapan atas nama RN ini berselang waktu kira-kira 3 hari setelah pembunuhan. Kemudian setelah itu kita laksanakan pendalaman dan didapati 2 pelaku lain ini melarikan diri awalnya di Medan, di Sumatera Utara, lalu kemudian melarikan diri ke Provinsi Riau. Ya. Yang 2 tersangka atas nama JN dan DN ini sempat bekerja menjadi tukang bangunan di Pekanbaru. Di sana kedua pelaku juga dilakukan penangkapan, sehingga lengkap pelaku pembunuhan terhadap korban Muldari sebanyak 3 orang. Untuk alat bukti di sini kita sudah memaparkan alat bukti termasuk power bank, kemudian batu yang digunakan untuk pelaku menganiaya korban, kemudian tali yang digunakan untuk mengikat, kemudian handphone korban. Handphone korban ini dibuang di bawah jembatan rumah masyarakat di wilayah Jontor. Ya, sebelum melarikan diri ke Medan, ini handphone korban dibuang di sana. Untuk kronologisnya, ketiga pelaku ini adalah bermotif dendam. Bermotif dendam dengan diawali tertangkapnya pelaku, 2 pelaku, JN dan DN, ini mencuri sawit. Kemudian dipergoki oleh korban, sehingga pada saat itu dilaporkan ke Polsek Runding, dan oleh Polsek Runding dilakukan mediasi pada saat itu. Dilakukan mediasi dan pergantian. Nah, dari sana muncul sebuah motif dendam di antara pelaku ini, yang kemudian ketiga pelaku malam sebelum kejadian ini berkumpul
minum minuman keras, dan kemudian berencana untuk melakukan pembakaran terhadap kandang yang ada di kebun yang tempat korban bekerja. Naasnya pada saat sebelum melakukan rencananya tersebut bertemu dengan korban di jalan, bukan di kebun, di jalan, bertemunya di jalan. Nah di sana tersangka DM berkelahi dengan korban. Karena kalah, sehingga dibantu kemudian oleh dua tersangka lainnya, ya, dibantu, kemudian dilakukan pemukulan menggunakan batu dan sekaligus diikat tangan dan kaki. Setelah melakukan pembunuhan, ditutupi, buang kendaraan tersebut ke selokan, kemudian mayat ditutupi oleh pelepas sawit. Ini yang bisa saya sampaikan, rekan-rekan. Mungkin ada yang ditanyakan.